Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ragil Nawati dari Hukum Ekonomi Syariah semester 3 dengan NPM 20.04.04.0017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai qawaid fiqhiyah di bidang jinayah. Qawaid fiqhiyah adalah kaidah hukum yang bersifat kuliah yang dipetik dari dalil-dalil yang kuli atau ayat dan hadits. Yang menjadi kaidah pokok kuliah yang dimaksudkan dapat disesuaikan dengan banyaknya juz'iyah dan dari maksud syarak, dapat meletakkan mukallaf serta rahasia tasyri' dan hikmahnya. Selanjutnya, apa itu qawaid fiqhiyah? Qawaid fiqhiyah di bidang jinayah yaitu fiqh jinayah adalah hukum Islam yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya, membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam fiqh jinayah dibicarakan pula upaya-upaya preventif, rehabilitatif, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukumannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah-kaidah fiqh jinayah. Kaidah-kaidah fiqh jinayah itu ada beberapa. Yang pertama, tidak ada jarima atau tidak pidana dan tidak ada hukuman tanpa nas atau aturan. Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah sesuatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksi baik oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal ini berlaku sejak Nabi Muhammad pindah ke Madinah, yaitu abad yang lalu atau abad yang ke-7 Masehi. Selanjutnya, hindari hukuman had karena ada syubhat. Ada 3 macam syubhat yang dapat menggugurkan sanksi had. Yang pertama, syubhat yang berhubungan dengan pelaku atau al-fa'il yang disebabkan oleh salah sangkaan si pelaku seperti mengambil harta orang lain yang dikira harta miliknya. Yang kedua, syubhat karena perbedaan pendapat para ulama atau seperti Imam Malik membolehkan nikah tanpa sanksi, tapi harus ada wali. Imam Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali tapi harus ada sanksi. Jadi di dalam yang syubhat yang kedua ini adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, syubhat karena tempat atau fi al-mahal seperti wati istri yang sedang haid, seperti itu. Selanjutnya, barang siapa yang merampas atau gosok sesuatu, dia harus mengembalikannya atau mengembalikan senilai harganya. Yang dimaksud dengan gosok adalah mengambil atau menguasai hak orang lain yang dengan maksud jahat, maka orang tersebut yang harus mengembalikan hak orang yang dirampas atau mengganti dengan harganya. Selanjutnya, sanksi takzir atau berat ringannya bergantung kepada kemaslahatannya. Takzir ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tidak pidana hudud atau qiyas yang dilakukan oleh Al-Quran dan Al-Hadis tetapi memenuhi syarat untuk dipatuhi hukuman had atau qiyas seperti percobaan pencurian, perampokan, perampasan, perzinaan, pembunuhan, seperti itu. Yang kedua, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah atau ulil amri seperti penipuan, sanksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, berat ringannya sanksi takzir diserahkan kepada imam atau hakim sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Kaidah ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan ringan beratnya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif atau al-ra'ad wa al-jar dari hukuman tersebut, serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan. Selanjutnya, yang dijadikan pegangan dalam menemukan tindak pidana hudud adalah pada waktu dilakukannya tindak pidana tersebut, bukan pada waktu sempurnanya tindak pidana tersebut.
Maksud kaidah ini yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan, maka yang dinilai kejahatannya adalah pada waktu dilakukannya, bukan sesudah sempurna diproses kejahatannya atau sesudah diproses pengadilannya. Contohnya, seorang pencuri melakukan pencurian termasuk jarimah hudud. Nah, kemudian tertangkap tangan. Harta yang dicuri pada waktu tertangkap tangan belum tentu sampai kepada hisab, maka dia tidak akan terkena sanksi potongan tangan. Meskipun hartanya bertambah setelah pencurian sehingga sampai kepada nisab, si pencuri hanya terkena sanksi takzir. Selanjutnya, suatu perbuatan itu dipertanggungjawabkan oleh pelaku bukan kepada yang memerintahkan, selama perintahnya tidak bersifat paksaan. Nah, kaidah ini yang dimaksud adalah kasus pidana termasuk dalam turut berbuat tidak langsung. Dalam kasus ini, pelaku yang langsung harus bertanggung jawab apabila perintah itu tidak bersifat paksaan. Kemudian, pelukaan karena binatang tidak ada sanksinya. Dalam hukum Islam, yang dapat dikenakan sanksi hanyalah manusia, karena ialah subjek hukum. Nah, selanjutnya, melaksanakan sanksi hudud atau pidana dan menyelesaikan persengketaan hak atau perdata diserahkan kepada pemerintah atau pengadilan. Maksud kaidah ini adalah tidak ada yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan hudud atau menyelesaikan pertengkaran kecuali melalui khusus dari penguasa. Kemudian langsung saja, aturan pidana itu tidak berlaku suruh kaidah ini akibat kaidah nomor 1, yaitu jika tindak pidana dan tidak ada hukuman sebelum adanya nas, maka baru ada tindak pidana dan hukumannya setelah ada aturan. Oleh karena itu, hukum pidana itu tidak berlaku surut. Lalu, kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan. Oleh karena itu, anak kecil ataupun orang yang belum dewasa apabila melakukan kejahatan tetapi tidak boleh dijatuhi hukuman had, tetapi boleh diberikan hukuman takzir yang bersifat mendidik, karena kesengajaan anak kecil dianggap sebagai kesalahan. Lalu, tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syariah. Nah, pengambilan harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syariah adalah pencurian atau perampasan harta yang ada sanksinya. Tetapi jika dibenarkan oleh syariah, maka itu diperbolehkan. Lalu masih ada lagi selanjutnya, setiap pelaku kejahatan maka harus bertanggung jawab kejahatan itu kembali kepada dirinya sendiri. Kaidah ini berhubungan dengan sanksi pidana yang bersifat individu. Artinya, hanya pelaku kejahatan itu saja yang kena sanksi, tidak keluarganya atau juga yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau pengucapan mohon maaf juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.